dengan tidak profesional, itu juga melanggar HAM. Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi kritikan Tio, dia mengatakan barang siapa kira-kira ya yang mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, maka itu adalah melanggar HAM. Apa ya? Betul. Barang siapa yang menghalangi ya program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua, ekosop, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM. Pengelolaan yang sewenang-wenang, jelas-jelas melanggar kewajaran, itu juga pelanggaran HAM. Itu juga pelanggaran HAM. Jadi tinggal mana, kalau normanya kan begitu. Siapa yang menghalangi MBG ini melanggar HAM. Tapi siapa yang mengelola secara sewenang-wenang dan korupsi juga melanggar HAM. Menghalangi MBG itu melanggar HAM, tetapi mengkritik MBG kan mestinya tidak. Mestinya tidak. Kalau itu bagian dari kebebasan menyampaikan pandangan, pendapat. Itu HAM juga. Tapi juga sewenang-wenang terhadap pengelolaan MBG kan melanggar HAM. Hak ekonomi rakyat kan. Kalau dibiarkan korupsi kan hak ekonomi, ekosop. Ekosop. Ada ekonomi sosial budaya. Dalam pendidikan melanggar sosial juga. Kan itu pemerintah yang melakukan itu. Pelanggaran HAM di bidang ekosop itu. Kalau di bidang kejiwaan, oke lah, mungkin sipol ya. Sipil, hak sipil dan hak politik. Tapi nggak ada ekosop. Persis. Jadi, ya harus seimbang. Ini negara ini milik bersama. Kita harus mensyukurilah kemajuan-kemajuan yang dimiliki. Dan kita harus mencintai negara ini dengan sepenuh hati. Tanpa kenal lelah apapun yang dialami, kita tetap cinta kepada Indonesia ini. Karena Indonesia itulah memberi kepada kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Memberi kenikmatan yang begitu besar kepada kitanya. Sedikit lagi Pak, saya mau nanya tentang mungkin karena dengan kualitas demokrasi, saya minta refleksi Pak Mahfud. Kan makin ke sini orang makin serius membahas soal kebebasan berbicara dan keberanian mengungkapkan pandangan seperti Pak Mahfud tadi mengatakan udah pada takut. Karena kejadiannya itu tadi, jurnalis bersuara kemudian dikirimin paket bangkai babi, aktivis diteror dikirimin bom molotov. Aktivis seperti Tio diteror juga sampai ke orang tuanya dan segala macam diteror. Orang jadi mengatakan ada pembungkaman ya dengan cara seperti ini. Apa yang terjadi Pak dengan kondisi kehidupan demokrasi kita kalau melihat sampai ke sini yang seperti contoh-contoh tadi Pak Mahfud, pandangan seperti apa? Iya, sebenarnya itu kan kesenang-wenangan ya terselubung. Kesenang-wenangan terselubung. Iya kan? Kan sebenarnya kesenang orang dibuat tidak berani bicara. Kalau bicara media misalnya, ya sumber pembiayaan medianya ditutup dan sebagainya gitu. Sementara kita terhadap ide-ide yang mungkin ingin membangun demokrasi, juga pemerintah toleran lah ya, permisif terhadap hal-hal yang melanggar demokrasi. Itu taruhlah yang terakhir itu media lokal dengan platform Pak. Iya, betul. Media lokal. Terus apa fungsi negara melindungi media kita? Kalau begitu caranya, coba gitu. Semakin takut dia membuat berita, uangnya ndak ada, ini lagi. Akhirnya semuanya begini, padahal media itu adalah pilar demokrasi yang keempat yang selama ini kita banggakan kan media. Baik, jadi menurut saya gini, memang kan tadi objek yang akan diperiksa kan berbeda ya, dengan yang asli dengan yang dimiliki Rosuryo. Kenapa? Karena kan logika saya tadi dikatakan itu tidak pernah diperlihatkan, tetap ada di Barreskrim gitu kan. Nah, jadi kan Rosuryo memeriksa apa yang dimiliki mereka berdasarkan dari hasil itu yang salah. Ada. Itu yang salah. Nah, oke, kalau itu memang salah, sekarang agar supaya itu bisa kita lihat benar aslinya, kan perlu ada tindakan berikutnya. Apakah tindakan itu nanti di pengadilan? Ya silakan gitu loh. Ya, teman-teman, ya tanggapan 3 tokoh publik usai jadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dari Roy Suryo hingga Rizmon Sianipar. Nah, memang setelah penetapan Roy Suryo dan ya kawan-kawan mereka yang lain itu teman-teman, maka ya berbagai kalangan menanggapi bagaimana penetapan mereka sebagai tersangka. Kita sudah tahu tadi apa yang disampaikan oleh pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak, ya mengatakan bahwa
ya saya rasa Roy Suryo ini benar, dan juga dia mempertanyakan kok bisa ya Roy Suryo itu bisa ditetapkan sebagai tersangka padahal ya bukti dan juga ijazah itu belum benar-benar ditunjukkan ke publik ya, atau ditunjukkan di persidangan. Nah, sehingga banyak hal ya pro dan kontra yang terjadi ketika penetapan Roy Suryo CS ini, teman-teman ya, dan kita terus melihat ke depan ya, memantau bagaimana sidang demi sidang nantinya untuk dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apakah nantinya Pak Jokowi akan hadir dalam persidangan ya, karena selama ini memang ya dalam sidang mediasi Pak Jokowi ya di PN Solo itu ya, Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam sidang mediasi, sehingga di situ ya dilanjutkan mengenai penyampaian pokok perkara. Dan setelah Roy Suryo CS ini jadi tersangka, maka apakah nantinya di situ akan dibuktikan ya mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Nah, yang herannya teman-teman ya, setelah Roy Suryo CS menjadi tersangka, maka mereka bukan malah semakin mundur ya, malah semakin ya mencari kebenaran, fakta-fakta baru mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Kita tidak tahu kapan nanti selesai kasus ijazah ini, teman-teman. Kenapa? Walaupun ya sebenarnya ya, walaupun misalnya Roy Suryo CS ini sudah jadi tersangka atau sudah dipenjara, tetapi kalau misalnya ijazah Pak Jokowi yang asli itu tidak ditunjukkan juga, maka ya pasti nanti ke depan ada muncul orang lagi yang menggugat hal ini. Kan sama juga dengan dulunya Bambang Patri ya, yang sudah di penjara itu ya, mereka kan di penjara, setelah itu redup kasusnya ya, karena mereka sudah di penjara. Nah ya, setelah itu maka muncul lagi Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ya, kenapa dulunya itu ya tidak selesai ya, karena ijazah itu tidak ditunjukkan. Nah, makanya harusnya kalau memang ini adalah akhir untuk penyelesaian masalah, ya sudah ditunjukkan saja, supaya ke depannya nanti ketika ada ya politik-politik di negara kita ini ya tidak dikorek-korek lagi mengenai ijazah ini, teman-teman. Ya, sehingga tidak muncul lagi mengenai kasus ijazah ini dan dibahas lagi mengenai ijazah. Ya, pasti ya ada lagi oknum-oknum yang mempermasalahkan. Makanya sekarang ini dibutuhkan bagaimana kerendahan hati Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya. Memang sesuai dengan janji Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah nanti di persidangan. Kita tunggu persidangan, teman-teman, dan bagaimana juga ijazah Pak Jokowi seperti apa. Apakah seperti yang dituding oleh Roy Suryo CS atau juga memang benar-benar asli, teman-teman. Oke. Kita lihat di sini bahwa bagaimana tanggapan 3 tokoh publik ini usai jadi tersangka. Ya, bagaimana tanggapan Roy Suryo CS ini setelah jadi tersangka atas laporan Pak Jokowi terhadap Polda Metro Jaya. Selain itu, Roy Suryo telah berdiskusi dengan tim hukum dan memastikan belum ada perintah penahanan dari pihak kepolisian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa Roy Suryo ini masih terus bisa bersuara ya kemana-mana, dan mereka pergi kemana-mana ya, karena belum ada perintah untuk penahanan ya dari pihak kepolisian, hanya pengumuman kemarin sebagai tersangka. Nah, pakar telematika itu menegaskan bahwa akan tetap berpegang pada prinsip keilmiahan dan keadilan. Nah, kemudian ini bukan soal kecewa, ini soal ilmiah atau tidak, kriminalisasi atau tidak, adil atau tidak. Saya tetap tegas Roy Suryo. Nah, Roy Suryo ini ya mengatakan bahwa dia tetap tegar ya menghadapi semuanya ini, dan memang mereka mengetahui bahwa memang ini adalah ya risiko ya ketika mereka mempertanyakan ijazah seseorang. Nah, makanya ya mereka tidak selalu ya gelisah akan hal itu. Bahkan Roy Suryo terus tersenyum ya ketika dirinya sudah jadi tersangka. Oke,
itu respon dari Roy Suryo, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana respon dari Rismond Hasyahholan Sianipar ini yang merupakan ahli digital forensik. Nah, Rismond Sianipar tak gentar. Ahli digital forensik Rismond Hasyahholan Sianipar yang juga termasuk dalam klaster kedua sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi menyatakan keberatannya atas tuduhan polisi yang menyebut dirinya melakukan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi. Kami tidak menerima dituduh melakukan edit dan manipulasi ijazah Jokowi. Nah, Rismond ini menanggapi bahwa ya mereka tidak menerima karena mereka dituduh katanya ya untuk mengedit dan manipulasi ijazah Pak Jokowi. Memang salah satunya alasan ya Polda Metro Jaya menetapkan Rismond Sianipar ini ya mengenai ijazah Pak Jokowi, yaitu ya kata Polda Metro Jaya itu ya mereka ya telah memanipulasi dan mengedit ijazah Pak Jokowi. Sementara ijazah Jokowi saat ini tidak pernah ditunjukkan, ujar Rismond dalam pernyataan resminya pada Jumat 7 November tahun 2025. Nah, Rismond lalu menegaskan hingga kini publik tidak pernah diperlihatkan bukti fisik ijazah yang disebut asli itu, sehingga analisis yang ia lakukan semata-mata didasarkan pada data terbuka di ruang publik. Ya, Rismond juga menyoroti mengenai ya ijazah yang dipermasalahkan itu tidak pernah ditunjukkan ke publik, sehingga kata Rismond ini bahwa ini semata-mata bahwa ya hanya dia melakukan penelitian sesuai data yang sudah tersebar di publik. Soal pemeriksaan sebagai tersangka saya pasti datang, tunggu panggilan tandasnya. Nah, artinya bahwa Rismond Sianipar ini ya dia taat hukum, dia taat proses hukum, teman-teman, karena ketika ada panggilan dari kepolisian ya untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini, maka Rismond Sianipar mengatakan bahwa dia bersedia untuk datang. Selain itu, Roy Suryo telah berdiskusi dengan tim hukumnya, ya, dan kita lihat di sini lagi, teman-teman, ya. Nah, kemudian ya, saya menghargai dan menghormati proses hukum. Dengan cara ini proses akan berlangsung terang benderang. Terang Tifa kepada awak media ya Jakarta, di mana kebenaran harus berpijak. Untuk proses ini saya menyerah sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya, imutnya. Pegiat media sosial itu lantas menegaskan langkah yang diambilnya merupakan bentuk perjuangan untuk mencari kebenaran, meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah. Memperjuangkan kebenaran pasti akan melewati jalan yang seterjal dan berliku, jelas Tifa. Kemudian di sisi lain, Tifa mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan mengaku siap menghadapi segala konsekuensinya. Nah, artinya bahwa mereka bertiga ini, Roy Suryo, Rismond dan juga Dr. Tifa, ya tetap menerima konsekuensi ya terhadap apa yang menjadi perjuangan mereka selama ini, dan mereka sadar bahwa ini adalah konsekuensi ketika mereka mencari suatu kebenaran data itu, maka tentu ada lika-liku yang mereka hadapi. Nah, salah satunya ya penetapan mereka sebagai tersangka. Nah, silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.